Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kali ini kita akan berpindah ke tim lainnya dari Liga Inggris. Arsenal akan diuji. Sang pemain bintang Bukayo Saka mengalami masalah di UEFA Nations League. Arteta harus putar otak bagaimana nantinya pertandingan menghadapi Bournemouth. Mas Firzi, Bang Harpa. Bournemouth. Ya kita tahu Bournemouth masih belum terlalu ini ya. Konsisten. Mereka masih berusaha menemukan permainan mereka, tapi kalau Arteta si Saka kan kayaknya keputusannya nggak terlalu sulit ya, karena Saka kan suka gitu, dia lebih dijaga sebenarnya kondisinya. Lee Carsley juga bilang bahwa injurinya limited kok, nggak berat. Pun juga ada kabar dari Mikel Arteta tadi di press kayaknya aman. Fine aja gitu. Emang si Carsley juga bilang I expect him to be fine. 2 gol dan 7 assist di Liga musim ini bagi Saka. Yang masalah kan sebenarnya si Martinelli kan, karena dia kan pertandingan kedua CBF bilang untuk timnas Brazil dia itu cedera betis gitu, sehingga hanya di bench untuk pertandingan kedua Brazil. Tapi seharusnya kalau kondisinya bisa di manage nggak ada masalah. Tapi kalau emang si Martinelli dengan habis itu Saka nggak dalam kondisi fit, terus kita tahu si Odegaard juga belum ada, bisa jadi challenge. Tapi kalau mereka bisa main sih seharusnya nggak masalah. Tapi yang menarik kan kemarin orang banyak yang sedikit meragukan ketika Odegaard nggak ada, karena katanya sumber kreativitas utamanya dari Odegaard. Tapi so far so good, Arteta bisa menggantikan, mereplace, dan juga secara hasil pun juga baik-baik saja. Nah, let's say kita berandai-andai Saka ternyata harus diistirahatkan dulu atau di hemat-hemat dulu. Apakah akan sebesar itu pengaruhnya dibandingkan kemarin tidak ada Odegaard, Bang Arpa? Gue kalau di Arsenal yang gue takutin cuman satu yang nggak main, Saliba. Gabriel sama Saliba. Oke. Karena itu luar biasa. Setahu gue ya, catatan gue kalau salah, Virzi kan paling bagus nih kalau statistik. Tahun lalu dia main setiap detik, demikian pula tahun ini. Dua orang itu. Jadi kita bisa ngelihat ini dua sisi mata uang kan. Dia bagus, main mereka kompak segala macam kokoh, tapi begitu nggak main ini bisa langsung runtuh nih menurut gua ya. Jadi kalau Odegaard nggak main, Martinelli nggak main, Saka nggak main, menurut gua penggantinya banyak di sana yang mirip-mirip gitu loh. Jadi itu aja sih, sama mungkin Declan Rice ya. Karena kalau begitu Declan Rice nggak ada, langsung yang masuk langsung jomblang tuh Thomas Partey segala macam gitu. Dan satu lagi Kai Havertz, walaupun mungkin kedengarannya kelihatannya kelemar atau apa, tapi dia memegang peranan penting. Belakangan lagi on fire Banget, dan dari minute play-nya kan juga bisa kita lihat kan dia 1 dari 3 pemain di Arsenal yang selalu main setiap detik musim ini. Jadi gua nggak terlalu concern, with all respect dengan Bournemouth. I think it will be an easy 3 points. 3 point easy. Kalau gue bilang justru rada sulit, karena mereka sebelum ini kan ngadapin Leicester, sama ngadapin Southampton, 2 pertandingan yang di atas kertas mereka bisa menang dengan mudah. Tapi faktanya di lapangan rada kesulitan. Southampton ketinggalan duluan. Lawan Leicester mereka perlu hingga menit ke berapa tuh injury time juga untuk akhirnya menang 4-2. Jadi seharusnya pertandingan-pertandingan yang di atas kertas rutin wins itu ternyata sulit. Dan Chelsea pun butuh menit 86 ya untuk bisa mengalahkan Bournemouth di pekan kedua, pekan ketiga tuh yang dengan alot banget memang. Newcastle juga cuma dapat seri di. Ya kalau Newcastle mah musim ini juga kapan? Tunggu dulu Pak. Posisi berapa sih? Oh iya, sorry. Kita ngomongin Chelsea sama Arsenal. Komparasinya bukan sama MU. Itu kan ngomongin Newcastle bagus. Sekarang kalau siapa pelatihnya si Bournemouth tuh lupa. Iraola Itu kan emang dia dari 2 musim terakhir kan emang slow start ya. Musim pertamanya jauh lebih parah. Tapi sekarang udah mendingan. Dia juga lagi integrate si Evan Nilsson ke tim ini untuk gantiin Dominic Solanke. Antoine Semenyo itu salah satu pemain yang ya underrated tapi bisa berbicara juga di Premier League musim ini. Gol asisnya juga ngeri tuh. Jason Kluivert juga berkembang. Cuman kabar ya Milos Kerkez saja nih, dia dipanggil balik dari game Hungary dengan cedera. Jadi itu salah satu pemain penting juga di sistem Iraola. Jadi menurut gua nggak bakal segampang itu sih buat Arsenal. Kalau gua kenapa tadi gua bilang juga gampang, karena musim ini Arsenal itu dia sepertinya sangat menikmati dan sepertinya udah punya kesabaran dan udah tahu mesti ngapain ketika justru berhadapan dengan tim yang lemah. Kalau on Bournemouth kan udah pastilah Bournemouth akan track back, akan bertahan segala macam. Kalau kita lihat dari hasil musim ini, dia menang lawan Wolverhampton 2-0. Lawan away lawan Aston Villa 2-0. Dia justru nggak bisa menang ketika menghadapi tim yang
agresif seperti Brighton sama City. Jadi itu yang menurut gue menjadi possibility bagi Arsenal untuk bisa menang menjadi pertandingan besok. Terlepas dari tadi Saka main atau enggak segala macam, itu menurut gue nggak ada masalah. Kalau ngomongin ini juga tadi udah disebutkan Saliba dan Gabriel di posisi back tengah yang memang tidak tergantikan. Tapi sekarang warna baru diberikan seorang Calafiori nih. Sekarang kita mungkin tanya-tanya kok Calafiori di awal-awal masih mulai dari bench dulu kan. Apakah memang sebegitu bagusnya seorang Ben White sampai tidak tergantikan? Timber pun harus dipaksakan di kiri, tapi pelan-pelan ternyata Arteta juga ngerti, ini mungkin gua harus memberikan angin segar aja untuk Ben White, pelan-pelan masukin. Tapi sekarang udah kelihatan Timber di kanan, Calafiori di kiri. Hadir Calafiori ini sengeri apa sih sebenarnya dari back Arsenal, karena mereka bukan cuma bagus dalam defense, tapi build up dan juga attackingnya, bahkan gol-gol dari dari lini kedua ataupun dari set piece-nya sangat besar kemungkinannya. Calafiori ini kan kalau kita ingat sedikit flashback kan muncul di Akademi Roma ya, di bawahnya Mourinho dulu. Dan sempat ditimpuk sama ball boy, ngamuk. Patah kaki juga. Ya, itu Dan menurut gua waktu itu dia cukup menjanjikan, terutama ketika Spinazzola itu cedera. Tapi gua ngerti kenapa kemudian Mourinho ngebuang dia atau dipinjemin segala macam, dibuang dan akhirnya dia mendarat di Arsenal. Dan gua juga heran kenapa dari awal-awal juga Arteta tidak langsung masukin dia. Padahal menurut gue dia bagus, punya kemampuan versatile, bertahan dan menyerangnya juga menurut gue hampir sama. Dia bisa ngalirin bola ke depan juga, mungkin kayak Granit Xhaka lah. Tapi bedanya dia lebih cepat dan bisa main di left back. Gue nggak ngerti ya, mungkin juga ini bagian dari strategi Arteta untuk nggak terlalu cepat-cepat ngasih dia minute play. Tapi gue yakin dia punya kemampuan untuk itu. Dan besok menghadapi tim yang agak bertahan, menurut gue justru pemain kayak dia tuh dibutuhkan, karena dia juga bisa long shot dari luar kotak penalti. Tapi Bournemouth sebenarnya menurut gue gak bertahan-tahan banget ya Bang, karena dia pressingnya lumayan berani ya si Iraola. Iya, karena Iraola mainnya bukan tim-tim Inggris zaman dulu lah yang memang. Sekarang gini nih, Arsenal itu menang 4-0 lawan Bournemouth musim lalu, tapi pertandingan itu lagi-lagi diadakan pada September, karena kita tadi bilang kan bagaimana Bournemouth emang slow starter di musim 2022-23 juga mereka ketemunya di akhir Agustus kalau nggak salah, pekan kedua atau pekan pertama bahkan mereka menang 3-0. Jadi sekarang mereka ketemu udah medio Oktober, 7 pertandingan lewat. Kalau gue bilang challenge-nya akan lebih gede deh. Apalagi kalau mereka nggak ningkatin diri dari 2 pertandingan terakhir. Karena kita tahu lah ekspektasinya lawan Leicester, lawan Southampton, seharusnya bisa menang dengan gampang. Tapi Arsenal making a meal gitu loh. Jadi sedikit lebih berat pertandingan itu dari seharusnya di atas kertas. Jadi ya tergantung ini, makanya performa kayak pemain kayak Havertz emang lagi bagus-bagusnya, dia nyetak berapa gol beruntun gitu. Sementara lini belakang juga harus ini karena sisinya Calafiori ya, nanti Semenyo kan mainnya di kanan tuh. Itu juga akan jadi ujian besar bagi Calafiori, tapi seharusnya sih dia aman sih. Dia main full ya buat Italia kemarin, lupa gue. Main full ya. Semenyo tuh anaknya Ruben Onsu berarti ya. Tapi kita ngomongin berarti tidak akan ada hambatan ya buat Arsenal. Kalau ini kan lo masih yakin menang mudah. Menurut lo akan ada? Kalau gue bilang rada tetap menang, tapi bakal lebih sulit sih ya. Oke, kita pindah ke La Liga nih. Ada Real Madrid yang akan menghadapi Celta Vigo. Tapi sebelum kita bahas sedikit previewnya, ini ada kasus atau ada dugaan Mbappe dengan isu perkaosan gitu apa. Ini akankah mempengaruhi dia akan ditarik dulu atau diamanin dulu untuk reda, atau menurut kalian tetap akan show must go on, dia akan tetap main dulu sampai ada tambahan atau update lagi soal bukti-bukti terkait kasus ini? Gua dulu. Kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang serupa, ini sangat serius menurut gua. Kita lihat banyak karir pemain habis kan gara-gara Mendy sih yang paling parah. Ferland Mendy sih, Benjamin Mendy. Terus Adam Johnson. Ya betul, itu di penjara beneran kok dia. Habis kan. Minor itu soalnya. Jadi ini kan kasus yang di Eropa ini sangat sensitif kan. Bahkan pemain kalian tuh siapa? Greenwood kan juga udah selesai, padahal dia lagi di Inggris selesainya dia. Jadi ini yang gue bilang, ini sangat serius nih. Cuman kita bicara pemain yang nilainya luar biasa besar ya, walaupun ditransfer gratis. Jadi ya ini PR yang luar biasa sih. Kalau pertanyaannya tadi apakah ini mempengaruhi ruang ganti Madrid, udah pasti. Bukan hanya ruang gantinya, bahkan entitas Madridnya. Nah cuman ya gue nggak ngerti juga ya kasusnya seperti apa. Tapi ini akan jadi burden buat Madrid. Udah pasti setiap nanti dia main away dia akan disorakin. Apakah itu ada pengaruhnya? Pasti ada, nggak mungkin nggak. Sekuat-kuatnya mental orang. Cuman ya mungkin nanti setelah ada
bukan kasus yang lain ya, tapi mungkin healing over the time setelah sekian lama mungkin baru mungkin ini akan reda. Jadi saat ini mungkin dia akan diparkir dulu kali ya untuk mengurangi tekanan ke klub. Tapi memang sejauh apa sih dugaannya sekarang? Apakah baru dugaan awal atau memang udah lumayan ada bukti-bukti kuat nih? Iya, dia kan langsung menyangkal kan di Twitternya itu yang ini fake news gitu-gitu. Terus akhirnya kalau nggak salah postingannya Le Parisien atau RMC itu yang ngabarin berita itu juga kalau nggak salah dihapus deh. Jadi ya gua kalau nggak tahu RMC mah kayaknya sering bohong juga tuh. itu TMZ. Bukan RMC. Tuh kan benar ketahuan deh. Tapi TMZ dapat banyak loh. Oke, Liam oke, Payne oke, itu kan. oke, Iya dapat video ya gitulah. Ya pokoknya kalau kita lihat pasti mungkin mengganggu konsentrasinya sih pasti ya. Kalau kita lihat Real Madrid musim ini juga walaupun hasil-hasil mereka dapat ya gitu kayak si Arsenal aja, they need to work hard gitu. Karena misalnya laga kemenangan di lawan Espanyol sama Alaves gitu. Espanyol mereka ketinggalan 1-0 duluan sebelum nyetak 3 gol di 15 menit akhir. Lawan Alaves udah leading 3-0, udah santai, tapi habis itu kebobolan 2 gol dalam waktu semenit pada menit 85. Jadi nggak senyaman hasil-hasil yang mereka dapatkan di satu sisi, sementara Barcelonanya juga lagi gila-gila on fire. Jadi emang ada sedikit PR juga bagi Ancelotti untuk bisa menemukan fluiditas permainannya lebih lah. Karena kalau tadi baca di Marca atau di AS gitu, kelihatan kalau musim ini Real Madrid tanpa adanya Toni Kroos, mereka bola-bola possession-nya tuh lebih banyak bola di paruh lapangan lawan, tapi untuk bola-bola progresif, bola vertikal, bola terobosan, mereka itu angkanya kalah jauh dari Barcelona. Jadi musim ini Ancelotti timnya itu hanya di urutan ke-9 di La Liga terkait ngasih bola-bola terobosan. Hanya 11 musim ini dibanding Barcelona yang 27. Nah, dan ketika Marca bikin artikel ini mereka nekanin bagaimana Madrid itu sebenarnya masih belum bisa move on dari hilangnya si Toni Kroos yang bisa mengirim. Makanya Modric aja sampai sekarang jadi main utama lagi kan, bukan lagi jadi super sub doang kan. Bener, apalagi soal switch ball, soal pindah bola dari satu sisi lapangan ke lapangan lainnya. Angkanya drop banget. Pemain yang melakukan itu bagi Real Madrid. Jadi ini kondisi di mana Ancelotti sebenarnya juga masih terus mencari bentuk timnya ya untuk kedepannya. Jadi kalau gue lihat ya secara permainan di luar dari isu itu ya, menurut gue sih nggak ada terlalu masalah ya, karena kedalaman skuad dari Madrid itu sangat luar biasa. Apalagi sebenarnya kan waktu Mbappe datang juga kan semua orang bertanya-tanya kan, dia taruh di mana nih orang nih gitu kan. Padahal sebenarnya Madrid udah orang melihat mungkin udah firm banget lah gitu. Jadi gue lihat justru mungkin dengan absennya Mbappe ya balikin lagi Vinicius ke kiri. Ya template yang musim lalu aja udah. Nah, cuman memang kekurangannya adalah bedanya nggak ada Toni Kroos, itu memang beda. Cuman kalau gue pribadi ya ngelihat Kamavinga mungkin teman-teman beda mungkin sama, gue nggak ngerti. Cuman gue rasa dia udah pasti memang nggak selevel Kroos, tapi gue rasa dia bisa lah menghandle di tengah, apalagi lawannya kan nggak terlalu berat lah. Celta Vigo gitu. Kita berpindah sedikit ke tadi sempat di-mention juga sama Mas Firsi, Barcelona ini menghadapi Sevilla minggu ini. Sempat ada kabar salah satu tim menolak jamuan makan malam. Akankah nantinya Hansi Flick nantinya bisa nih? Jamuan makan malam apa nih, yang mana? Ada waktu gue baca di berita soalnya jamuan makan malam Sevilla ada kasus sesuatu yang akhirnya Sevilla menolak jamuan makan malam dari FC Barcelona. Ada tensi di sana. Tapi Hansi Flick akankah bisa meredam tensi tersebut dan meraih 3 poin nantinya? Iya, kalau kita lihat sih nggak ada alasan ya bagi Hansi Flick. Mungkin yang jadi problem bagi dia kan Barcelona tuh bertahun-tahun selalu jadi korban dari international break ya. Berapa kali pemain mereka tuh jebolnya setelah main bagi timnas, terutama Uruguay yang siapa Araujo ya musim lalu kita tahu De Jong bahkan ketika siapa tuh Gavi Pedri atau yang main di Georgia yang pertandingan lawan Georgia gitu aja masih dipaksain sama si De La Fuente. Jadi kita tahu Barcelona kemarin lawan Osasuna yang ketika dia melakukan rotasi kebanyakan kalah kan. Jadi dalam sisi ini Hansi Flick emang harus masih berusaha mencari bagaimana rotational play di antara para pemainnya itu dia harus sesuaikan lagi berapa pergantian yang lebih tepat dilakukan. Tapi kalau kita lihat emang Lamine Yamal masih jadi motornya, masih jadi dengan gol-golnya luar biasa. Jadi ya kalau gue lihat emang ya itu sih bagaimana Barcelona juga berkutat dengan jadwal yang padat karena emang Liga Champions kan main lagi ya midweek depan. Jadi
kemarin Barcelona terselipnya di situ, sempat ada anggapan apakah seharusnya Barcelona lebih rotasinya di Liga Champions ketimbang di Liga lokal. Jadi itu nanti akan kita lihat seperti apa Hansi Flick menangani ini. Dan yang menarik adalah kan kalau kita tahu sebelum eranya Hansi Flick justru katanya Barcelona menahan-nahan nih biar Lewandowski tidak akan memainkan jumlah pertandingan tertentu biar dia nggak harus bayar klausul kontraknya tuh kan yang akhirnya Malah main bisa diaktifkan terus, jika dia mainkan 50% pertandingan di musim ketiganya itu dia akan langsung perpanjang kontrak baru. Nah dia udah melewati itu dan so far kan ternyata memang Hansi Flick bisa menghidupkan kembali kan menurut kalian dia bisa nyetak 10 gol di La Liga, jumlah golnya 28 kalau nggak salah di La Liga, sementara Madrid cuma berapa tuh setengahnya. Ini kan berarti epic banget perpaduan Lewandowski yang udah senior ditambah banyak main-main muda yang menurut gua masih bau kencur banget. Ini kan luar biasa Hansi Flick berarti kan? Iya pasti peran dari Hansi Flick ya. Kalau kita lihat 1-2 musim terakhir Lewandowski orang banyak menganggap Kayaknya dia akan habis kan. Iya. Tapi itu out of the blue, one of the Kayak bakal pindah ke Bali United kali ya besoknya gitu ya. Enggak ya. Kurang lebih kepada Borneo masih ya. Dan ya kita lihat baru berapa pertandingan udah 10 gol. Terus peran Rafinha juga kita lihat juga kembali mencuat juga. Kalau soal tadi klausul itu Ji, gue jujur juga baru dengar. Artinya pengeluaran klub akan bertambah. Ini kan juga satu isu. Tapi kalau itu berbanding lurus dengan performa di lapangan nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan sekarang Frenkie de Jong nih, the highest paid in Barcelona. Kalau nggak salah 25 juta euro, nggak mau turun, dibuang juga nggak mau segala macem. Terus nggak main-main juga. Mungkin ini yang menjadi masalah. Tapi ya udahlah. Kalau memang itu pada akhirnya di lapangan Lewandowski, Rafinha dan Lamine Yamal bisa kolaborasi, apalagi tadi yang lu bilang dengan pemain-pemain bau kencur ini yang mungkin tapi pada gila. Exactly ya. Jadi gua rasa dan satu lagi Madrid pula lagi ketiban Pulung kan nih. Pulung tahu nggak sih? Pulung sial ya masalah kan. Jadi gua rasa it's the right time buat Barcelona untuk bounce back meraih La Liga lagi musim ini walaupun masih panjang ya. Walaupun juga di minggu ini sebenarnya lawannya juga nggak terlalu berat ya. Secara di atas kertas Barcelona juga tetap akan Barcelona tuh main 1 2 3 4 5 pertandingan terakhir lawan Sevilla menang terus. Ya Sevilla kan juga bukan Sevilla yang Bukan Sevilla 3 zaman tahun lalu, dulu, 4 tahun lalu ya masih sekarang udah iya. peringkat berapa belasan jauh 16 kali ya. Di bawah MU kali ya pas sama kali ya. 12 12 ya. Oh, Masih di atas MU. masih bagusan itu Itu baik malu gua. Iya udah jangan bahas MU lagi. Tapi akankah nanti Jebretim akan ada kejutan dari 3 laga yang tadi sudah kita bahas? Kalian bisa bahas aja langsung di kolom komentar dan jangan lupa hari Minggu siang nanti kalian bisa menyaksikan DPI English version yang nantinya akan dilanjutkan dengan live reaction Chelsea menghadapi Liverpool di jam 10 malam. Kita langsung masuk ke next video karena akan ada pembahasan yang tidak kalah menarik. Minum bentar. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.